Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sastra di pembelajaran matematika, khususnya hari ini di hari Senin yang indah dan cukup cerah ya, artinya ada sedikit mendung. Mendung tanpa hujan ya. Ada sebuah ungkapan dari adik tingkatnya Ustadz yang jurusan bahasa, mendung tak berarti hujan ya. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada dua hal, yaitu 2 poin. Izinkan usaha share screen. Apakah share screen sudah terlihat? Belum. Belum share screen ya. Itu alasannya, belum terlihat. Setio, bercandain anaknya enggak ya. Ini adalah pembukaan saja. Oke. Sudah kelihatan sekarang teman-teman sekalian? Ustaz. Oke, baik, kita bahas 2 poin ya. 2 poin itu adalah 2 poin pelengkap siap PAS 1. Nah, kalau biasanya Ustadz mengajar di apapun itu ya, belajar matematika, di pramuka, di karate dan sebagainya, kalau mau ujian itu ada hari tenang, dan harapan Ustadz itu adalah pertemuan berikutnya hari apa kalau nggak salah hari Rabu ya? Rabu apa Kamis? Nah, Kamis, Ustaz. Kamis. Oke, Kamis itu adalah hari tenang. Jadinya teman-teman ya istirahat, tapi kalau mau ada yang ditanya di kelas juga akan Ustadz jawab gitu ya. Jadi menyesuaikan saja. Artinya nggak yang serius-serius banget gitu ya. Sampai sini clear? Ustaz. Oke, Ustadz save as dulu di desktop biar Ustadz langsung kirim pada teman-teman. Oke. Nah, 2 poin itu apa teman-teman sekalian? Di sini kita punya adalah koordinat kartesius ya. Dan yang kedua adalah persamaan garis lurus. Ya, seperti ini. Ustadz harapkan teman-teman nanti maksimal nilainya, namun Ustadz tidak akan mengkatrol nilai. Artinya Ustadz akan nilai secara objektif apa yang ada, apa yang kalian capai. Karena Ustadz menghargai apa yang kalian capai. Dan pengalaman Ustadz jadi guru, jadi wali kelas atau apapun itu, ketika ada seorang murid ataupun orang tuanya minta dibantu untuk nilainya diangkat, Ustadz tidak akan berikan itu. Karena Ustadz berpikir jauh ke depan, ketika nanti kalian sukses, akan ada cacat masa lalu. Misalkan, Ustadz bantu Keisha Kailena, biar bisa masuk SMA Taruna Nusantara. Ya, jadi nilainya yang sudah tertulis di rapot Ustadz bantu jadi lebih, jadi 95, yang awalnya 93, meskipun cuma dinaikin 2. Suatu saat di masa yang akan datang kamu sukses, akan tercatat di masa lalu kalau kamu punya cacat masa lalu. Pernah dibantu nilainya ditingkatkan secara tidak benar. Maka sekali lagi Ustadz selalu berpikir panjang, berpikir jauh. Ustadz akan nilai secara objektif dan semua itu sudah by data. Sampai sini dapat dipahami? Paham, Ustaz. Lalu teman-teman sekalian, jika ada di sini semuanya 100, tidak akan Ustadz berikan 100. Saya sudah sampaikan di forum yang lain kepada Filza dan Tita dan beberapa teman yang lain. Tapi insya Allah Ustadz sudah cek, tidak ada anak yang seperti itu. Belum saya temukan di sekolah ini. Saya sudah pernah temukan di Surabaya dan di Malang kalau nggak salah. Jadi anaknya itu penilaian harian, ulangan harian, itu dapat 100 terus. PTS dapat 100, PAS dapat 100. Ya. Saya dapatkan di Surabaya dan di Malang, dan itu nggak usah kasih 100, karena Ustadz berpikir jauh. Nah, gitu ya. Kenapa berpikir jauh? Sesimpel ini. Sekolah lanjutan akan melihat raport kalian. Kalian kan sekolah SMP 3 tahun, betul? Ustaz. Ya, sekolah 3 tahun. Sambil lihat searchingnya Ustadz untuk terbiasa memvisualisasikan. Kecerdasan visualisasi itu penting. Kalau bisa itu nggak harus diperlihatkan sesuatu, tapi bisa. Nah, kalau 3 tahun ini kan ada kelas 1, ya, terus ada kelas 2, sama kan kelas 3. Masing-masing kelas itu kan ada 2 semester, betul? Betul, Ustaz. Nah, katakanlah biar mudah, semester 1, 2, terus kalau selanjutnya Ustadz kasih semester 3, 4 gitu ya, biar mudah aja memahami logikanya. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Ini. Nah,
Sekolah lanjutan kalian akan melihat juga, ini sekolah yang bagus loh ya. Kalau cuma sekolah yang terima siswa karena biar membayar, nah, Ustaz tidak nilai itu, Ustaz tidak masuk hitungan itu ya. Jadi kalau sekolah bagus itu misalkan semester 1, kalian dapat matematikanya 96, tetapi di semester 2 itu adalah 93, kan turun meskipun sama-sama 90-nya. Jadi berpikir panjang itu teman-teman sekalian, misalkan Hanania Sahda dapat 100 semuanya, tapi di semester ini Ustaz nggak akan berikan 100. Ustaz akan lihat bagaimana semester kamu sebelumnya, misalkan semester sebelumnya dapatnya 93 atau 94. Maka di semester ini Ustaz kasihkan 96 gitu. Dan selanjutnya Ustaz kasih 97 sampai 198 sampai Ustaz kasih paling maksimal Ustaz berikan nilai di rapor itu nggak pernah yang 100. Maksimal itu adalah 98. Itu yang pernah Ustaz berikan. Sekali lagi itu yang pernah Ustaz berikan. Sampai sini clear semuanya? Yes. Seperti itu. Namun demikian Ustaz ingin sampaikan juga, soal sudah Ustaz atur sedemikian hingga teman-teman jika mengikuti arahan Sastio tetap bisa mengikuti minimal KKM. KKM kita adalah 75. Oke, sekarang kita fokus kepada materi ya teman-teman, koordinat kartesius. Sudah kelihatan secara screen Sastio teman-teman sekalian? Hanun bisa kelihatan secara screen Sastio? Kelihatan Ustaz. Oke, perhatikan gambar denah berikut. Koordinat kampus pada denah tersebut adalah, coba dijawab oleh Hanania Sahda. Ada nggak di situ? Nggak kelihatan, diperbesar dulu. Kampus. Ada nggak di jawabannya? Nggak ada. Nggak ada. Yang betul berapa, koma berapa? Kampus. Oh ini 5,4. Nah, tepat sekali. Iya, betul Iya, kamu iya. ya. Santai aja, nggak akan digigit sama Sastio ya. Ayo. Oke, perhatikan teman-teman sekalian, di sini Ustadz tandai ya, ini simple saja. Ketika kita berbicara koordinat, itu selalu X, Y. Kan sesimpel itu. Sampai sini clear? Oke, yang kita bahas kan kampus nih. Nah, kampus itu lurus dengan sumbu X di posisi 5. Maka dia nilai X-nya 5. Nah, terus lurus dengan Y posisi 4. Berarti pasangannya adalah 5,4. Jadi jawabannya adalah yang E. Dan kadang memang Ustadz seperti itu. Kalau di latihan. Ya, kalau di latihan. Kalau nanti teman-teman mendapati di pilihan ganda, sudah PAS dimulai, kok nggak ada jawabannya, maka itu langsung bonus dari Ustadz Tio. Sampai sini clear? Yes. Tapi jangan berdoa kepada Tuhan, semoga bonus semua Ustadz Tio salah nulisnya. Jangan ya, itu tidak melatih kalian jadi anak hebat ya. Justru kalian harus berdoa biar soalnya betul semuanya. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada pertanyaan, koordinat titik A 8,4, artinya titik A berada pada sumbu X dengan nilai X sama dengan X-nya berapa di sini teman-teman? Berarti X-nya 8. Sip. Nah, bagus. Sekarang kalau ini sumbunya Y, berarti Y-nya berapa nilainya? 5,4, Y-nya berapa berarti? Negatif 4. Negatif 4. Sip. Ini udah yang mudah-mudah ini. Nah, ini terkait dengan kuadran. Teman-teman sekalian, kuadran itu adalah terurut. Yang ada merah-merahnya ini namanya kuadran 1. Sampai sini sepakat teman-teman sekalian? Sepakat, Ustaz. Nanti Ustadz ketika nginput, Ustadz upayakan gambarnya yang bagus ya. Kalau nggak bagus ya paling nggak cerah terbaca gitu ya. Di sini kuadran 2 yang merah-merah Sastio. Sampai sini clear? Oke, yang sekarang ada merah-merahnya kuadran berapa teman-teman? Kuadran 3. 3. Kalau yang sekarang ada merah-merahnya berapa teman-teman? Kuadran 4. Oke, berarti kalau ditanya stasiun pada denah tersebut pada kuadran berapa? Kuadran 3. Ya, tepat sekali. Pinter-pinter semua ini ya. Sekalian aja jadi guru ya. Kita jadi murid lagi aja, oke? Mau jadi guru? Saya jadi murid. Nggak ada yang mau. Terus gimana? Siapa yang lanjutin Sastio kalau nggak ada yang jadi guru nih? Harus ada ya.
Mana masa Ustadz selamanya jadi guru? Bosan nanti Ustadz ya. Baik teman-teman sekalian, ini yang perlu fokus. Dua soal ini akan kita bahas sampai pukul 14 lebih 25 lah ya, sampai selesainya Zoom meeting ini. Baik teman-teman sekalian, kita biasakan ada jawaban untuk yang ini, karena ini sedikit agak berat dan diperhatikan. Karena butuh untuk fokus jawaban, terus ini pembahasan. Pembahasan, oke. Oke, sip. Teman-teman sekalian, pertama yang harus diingat adalah ketika teman-teman berbicara terkait dengan sejajar dan tegak lurus, perhatikan ini, note atau catatan. Nah, jika dua garis sejajar, maka gradiennya sama nilainya. Nah, perhatikan ya. Jadi sekali lagi, jika dua garis sejajar, maka gradiennya sama nilainya. Nah, seperti itu. Terus, berarti kalau gradiennya sama, kita cari. Nah, perhatikan, persamaan garis, ya, persamaan garis yang melalui titik W 3,4 ini artinya X1, Y1 dan tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, kalau ini untuk yang bawah. Maka kalau yang tegak lurus, jika dua garis tegak lurus, maka hasil kali kedua gradiennya adalah -1. Ustadz kasih contoh yang mudah. Nanti kalian akan masuk logikanya. Oke, Ustadz kasih bold dulu. Oke. Misalkan di sini Ustadz kecilin dulu kali ini. Nah, sip. Misalkan di sini Ustadz punya M, ya, M1. Ustadz kayak gini aja biar kalian lebih memahaminya mudah. Nah, M1 ini adalah gradien pertama. Kalau dia adalah 2, maka ini berdasarkan logika tadi, ya, ketetapan tadi, perhatikan. Nah, maka di sini saya copy di sini M2-nya atau gradien kedua adalah dia di sini. Nah, -1/2. Nah, seperti ini. Ini M2. Oke, sudah kelihatan saya screenshot ya? Oke. Masih aman ya? Aman, Ustaz. Oke, sip. Contoh lagi. Misalkan di sini Ustadz punya M1-nya 1. Maka di sini adalah -1. Nah, perhatikan semuanya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, nanti di soal nggak usah kaget atau bimbang, ini adalah tingkat yang harus kalian lalui. Di taksonomi Bloom, kalian tidak perlu memahami apa itu taksonomi Bloom, intinya adalah tingkat kecerdasan pengetahuan tentang matematika. Di situ ada C1 sampai C6, ya, mengetahui sampai dia menghasilkan atau meng-create. Create itu kalian membuat rumus. Nah, di sini baru C3. C3 itu aplikasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini intinya kita punya di sini diketahuinya adalah X1 Y1-nya. Jadi teman-teman tulis dulu sesuai itu. Dan nanti nggak perlu cara ya kalau untuk pilihan ganda. Teman-teman kalau bisa langsung dilihat kok langsung tahu jawabannya ya nggak apa-apa, langsung aja gitu. Jadi nggak usah dipaksakan. Teman-teman harus pakai cara. Nah, di sini adalah X1 dan Y1. Di sini Ustadz tulis karena ada teman-teman kita yang bisa cepat, ada yang lambat. Ada yang nggak perlu detail, ada yang perlu detail. Jadinya Ustadz tulis di sini. Ustadz copy di sini. P di sini adalah X. Ustadz copy.
V, ini Y. Nah, Y1, oke. X1, Y1. Oke. Oke. Dia adalah 3,4. Oke, di sini 3,4. Nah, ini saya dapat semuanya. Nah, teman-teman sekalian, kita di sini sekali lagi ya, tegak lurus. Berarti tegak lurus pakai yang atas atau pakai yang bawah? Atas. Oke, berarti tegak lurus itu intinya teman-teman sekalian, ketika dikalikan jawabannya adalah -1 untuk gradiennya. Nah, gradien yang kita cari itu gradien yang pasangannya ini. Nah, terus gradien yang kita ketahui ya ini teman-teman. Jadi ini kita cari dulu gradiennya. Nah, seperti itu. Ditanya ya persamaan garisnya. Oke. Sip, jawab. Gak harus seperti ini ya, sekali lagi kalau pilihan ganda nanti ya. Nah, ketika kita tahu teman-teman sekalian seperti itu, kita sudah tahu dong ya rumus dari mencari gradien kalau diketahui persamaannya seperti ini. Apa itu adalah negatif A per B. Sampai sini clear? Negatif per B. Nah, persamaan 12Y negatif 4X sama dengan 15, A-nya berapa teman-teman? Negatif 4. Negatif 4, pintar. Berarti di sini kita tulis sama Sastio, sekali lagi yang belum tahu A itu apa sih Ustaz? Ustaz ulangi, A itu adalah angka yang mengikuti variabel X. Nah, tadi disebut sama temanmu, dia adalah negatif 4, dan itu betul. Sampai sini clear ya? Negatif 4. B-nya berapa teman-teman berarti? 12. 12. Kenapa 12? Karena B itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti variabel Y. Nah, di sini ada 12Y, maka yang paling tepat B-nya adalah 12. Nah, yang atas itu kan negatif, kurung buka, kurung tutup. Nah, negatif artinya negatif kali negatif. Kalau negatif dikali negatif jadinya apa sih teman-teman sekalian? Positif. Positif. Berarti kan di sini kita punya positif 4 dibagi 12. Ada anak yang bisa cepat, ada yang harus detail lambat. Jadi Ustadz mengakomodir semuanya. Ustadz tuliskan lengkap dan terperinci. Maka di sini teman-teman sekalian bisa disederhanakan menjadi apa? Menjadi 1/3 gitu ya. 1/3. Nah, 1/3 ini adalah kalian bisa sebut M1 boleh, M2 boleh. Nah, teman-teman nggak usah masukin rumus juga nggak apa-apa. Kalau yang satunya sepertiga dikali berapa sih biar negatif 1? Negatif 3. Nah, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Ustadz ulangi. Kan kita udah tahu salah satu gradiennya kan sepertiga nih. Nah, ada aturan kalau tegak lurus, dia itu kalau dikalikan gradiennya sama dengan negatif 1. Nah, sudah sepertiga makanya dikali negatif 3. Maka gradien yang kedua adalah berapa? Negatif. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau ada yang mau lebih Ustadz, saya mau itu dikasih M1. Oke, Ustadz kasih. Karena sekali lagi ada anak yang harus terperinci. Nah, jadi saya kasih di sini ya M1 dikali M2 di sini. Memang ini agak lama kalau yang ini ya. M2 sama dengan negatif 1. Jadi di sini kita punya 1/3. Oke. Dikali M2. Oke. Intinya M2 M2-nya sama dengan
sama dengannya berarti negatif 3. Oke, sip. Oke. Nah, ketika teman-teman di sini, kalian nggak usah bingung ya. Sekali lagi nggak usah bingung. Kembalikan ke rumus yang paling mudah, yaitu Y dikurangi Y1 ya, sama dengan M kurung buka terus X dikurangi X1. Nah, seperti itu. Nah, ini kan M2, ini M1, nggak usah bingung. Intinya ini yang kalian pakai, gitu ya. Karena M1 ini adalah gradien dari persamaan. Makanya Ustadz tadi bilang nggak usah M1, M2. Karena teman-teman yang sudah ekspor, yang sudah ahli bisa menentukan mana M1, mana M2. Tapi kalau teman-teman mau menyamakan, ya sudah di sini M2, biar sama-sama enak. Ya, makanya di sini dikali sama Sastio. Di sini dikasih sama Sastio seperti ini M1. Biar teman-teman bisa memahami dengan mudah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti M1 biar enak ya. Nah, M-nya ini kamu masukin. Nah, berarti kan Y dikurangi Y1-nya berapa di sini? Adalah 4. 4. Nah, habis itu sama dengan gradiennya adalah negatif 3. Nah, terus X dikurangi, X-nya berapa? 3 juga. Oke, sip. Sekarang kita tulis ulang. Oke, negatif 3 dikali X jadinya negatif 3X. Nah, habis itu sama Sostio di sini biar bagus ya, kayak gini. Oke, sip. Ini Y. Ini X. Oke, bentar. Biar tulisannya bagus. Oke, negatif 3 dikali negatif 3. Plus apa negatif? Plus berapa? Plus 9. Oke, sip. Nah, setelah itu teman-teman fokus kepada pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya itu maunya Y sama dengan, maka negatif 4-nya pindah ke kanan, teman-teman. Gitu. Jadi disesuaikan sama pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya maunya X di sebelah kiri, ya pindah aja ke sebelah kiri. Seperti itu. Jadi menyesuaikan pilihan ganda. Maka dari itu harus jangan sampai terkecoh. Nah, di sini adalah yang awalnya negatif 4 pindah ke kanan jadinya berapa, teman-teman? Positif 4. Positif 4. Positif 4. Pinter. Berarti di sini Ustadz tulis semuanya lengkap. Nah, sini negatif 3X ditambah 13. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Sampai sini clear, teman-teman sekalian? Terus, Oke, sip. Ustadz copy. Ustadz tandai di sini. Oke, nanti Ustadz share. Nah, ini untuk yang kalau ada garis yang tegak lurus. Nah, seperti itu. Ini kalau ada yang tegak lurus. Tegak lurus. Nah, seperti itu. Nanti yang sejajar, nih. Ustadz copy. Taruh sini. Oke, sip. Nah, sekarang Ustadz matikan dulu. Ustadz bikin Zoom lagi.